Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai ketidakhadiran. Materi tentang ketidakhadiran ini masih berkaitan pula dengan materi tentang domisili. Karena ketidakhadiran itu berarti ketiadaan seseorang di tempat domisilinya, tempat tinggalnya. Ya, apa itu ketidakhadiran? Ketidakhadiran itu adalah suatu keadaan tidak hadirnya atau ketiadaan seseorang di tempat kediaman atau domisili karena bepergian atau meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan izin atau tanpa izin, dan tidak diketahui di mana tempatnya berada saat ini. Ya, setidaknya dari pengertian itu ada 5 unsur yang harus dipahami oleh kita berkaitan dengan ketidakhadiran itu. Pertama, itu menyangkut status orang. Ya. Yang kedua, menyangkut tidak ada di tempat di kediamannya. Yang ketiga, sedang pergi atau meninggalkan tempat. Jadi perginya tidak ada di tempat itu karena pergi, karena meninggalkan tempat. 3. 4, tidak memberikan izin atau memberikan izin, atau memberitahu atau tidak memberitahu, memberi kuasa atau tidak memberi kuasa terkait dengan statusnya yang pergi tadi itu kepada keluarganya. Yang kelima, saat ini tidak diketahui di mana dia berada, di mana ia tinggal, kemana tujuannya. Jadi ketidakhadiran itu menyangkut 5 hal tadi itu. Apa kaitannya secara hukum kemudian kok ketidakhadiran, ketiadaan seseorang di tempat atau di kediamannya itu juga harus diatur. Itu berkaitan dengan kepentingan yang bersangkutan. Yang bersangkutan punya anak, punya istri misalkan. Oke, tidak beristri, tidak bersuami. Tapi dia punya harta benda. Nah, itu kan berkaitan dengan yang bersangkutan. Dia punya janji-janji, dia punya ikatan-ikatan tertentu dengan orang lain. Mempekerjakan orang misalkan. Atau membangun hubungan jual beli, sewa menyewa. Perjanjian-perjanjian apapun, pembiayaan dengan pihak lain, atau gadai barang, gitu ya. Itu kan berkaitan dengan urusan dirinya dengan pihak lainnya, urusan kepentingan dirinya. Itu kan berkaitan dengan keperdataan. Disitulah kemudian itu akan berpengaruh sekali ketika seorang tidak hadir, tidak ada di kediamannya. Yang kedua, pengaruhnya terhadap status hukumnya dirinya sendiri dan status anggota keluarganya. Karena dia misalkan kalau kawin gitu ya, ya tentu kan ada anak, ada istri. Kalau tidak punya anak, ada istri. Bagaimana dengan istri yang ditinggalkan? Kan status itu akan dibiarkan. Kalau waktunya lama misalnya, boleh nggak dia kawin lagi? Padahal nggak ada kata cerai sebelumnya. Gitu. Kalau dia punya harta, misalkan walaupun sedikit, tapi kan tetap harta. Punya sarung satu atau punya baju satu yang ditinggal. Bagaimana dengan status baju itu? Punya rumah, apalagi punya mobil, punya sawah, punya harta-harta lainnya. Itu berkaitan dengan status hukum dirinya dan status anggota keluarganya. Oke, itu pengaruhnya ke sana, ketiadahadiran seseorang di tempat tinggalnya. Lah, ketika ada status demikian, peristiwa demikian, seseorang tidak berada di tempat tinggalnya, ada 3 tahapan atau 3 langkah yang harus dilakukan berkaitan dengan itu.
Pertama, tindakan sementara. Ya, karena berkaitan dengan status dirinya tadi itu, atau juga berkaitan dengan status dirinya dan orang lain, ya. Untuk kepentingan mendesak dan mengurus hartanya adalah dan misalkan maju ke pengadilan. Pasal 463 KUH Perdata, ya. Jika tidak memberi kuasa, artinya bepergiannya tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak atas nama dirinya, atau surat kuasanya sudah habis, ya, karena berarti terlalu lamanya dia meninggalkan tempat kediamannya, untuk mengurus hartanya, pengadilan dapat menunjuk keluarga sedarah atau keluarga semenda untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan yang ditinggalkannya, atau mengurus kepentingannya tadi itu berkaitan dengan pihak lain, termasuk membela hak-haknya di pengadilan. Itu diatur dalam pasal 463 bahwa anggota keluarga yang ditinggalkan itu, kalau nggak punya keluarga, ya bisa keluarga sedarah ke atas, ke bawah, dan anak istri misalkan gitu ya. Nanti bisa mengajukan ke pengadilan, pengadilan akan menunjuk siapa yang akan menjadi wakil kuasa yang akan mengurus urusannya itu. Kalau ada misalkan ada sedang memperkerjakan orang itu butuh bayaran, sedangkan yang yang dimaksud tadi itu yang dimintai untuk membayar tidak ada di tempat, siapa yang akan mengurus itu? Sedangkan perjanjiannya dengan itu. Maka anggota keluarga saudara, kalau nggak punya anggota keluarga, misalkan perusahaan, ya nanti negara akan menunjuk siapa, dalam hal ini pengadilan akan menunjuk siapa yang akan mengurus itu. Sehingga orang yang ditunjuk itu berwenang untuk menentukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu. Ya, tapi itu bersifat sementara. Ya, bukan kemudian beralih menjadi milik si orang yang ditunjuk oleh pengadilan. Itu hanya bersifat mewakili dari orang yang tidak hadir. Yang kedua, misalkan dalam kategori orang itu diduga meninggal dunia. Ya. Bagaimana kalau dia meninggal dunia? Oke. Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa untuk dapat melakukan hal-hal tadi itu, mengurus hartanya gitu, kalau dia meninggalkan tempat domisilinya tadi itu, tempat tinggalnya itu selama 5 tahun tanpa pemberitahuan, tanpa izin, tanpa kuasa. 5 tahun. Atau misalnya itu yang tanpa pemberitahuan, tanpa kuasa ya. Kalau yang memberi kuasa pernah izin, pernah izin, itu waktunya 10 tahun. Pasal 470. Artinya bahwa ketika dia tidak memberi tahu, memberi izin dan macam-macam, di mana ia berada, kemana gitu ya, 5 unsur tadi itu, maka 5 tahun tanpa memberi kuasa gitu, maka anggota kerabat tadi itu yang memiliki kepentingan atas nama dirinya dapat ya melakukan penuntutan ke pengadilan. Tentu itu akan berdampak misalkan pada harta peninggalan, akan ada yang namanya karena diduga meninggal, anggaplah diduga meninggal, dugaan meninggal gitulah ya, maka akan terjadi pewarisan sementara. Kalau yang tadi itu, kalau masih tidak diketahui kurang dari 5 tahun misalnya, ya dia hanya bisa tindakan sementara dari anggota keluarga. Tapi kalau sudah 5 tahun, bisa ada pewarisan sementara namanya juga.
Kalau sudah 10 tahun, apa yang 10 tahun? Kalau pernah memberi kabar gitu ya, saya pergi kemana di mana gitu, itu waktunya 10 tahun, bisa dilakukan pewarisan sementara. Itu berkaitan dengan hartanya, berkaitan sementara pewarisan sementara. Artinya harta peninggalannya sudah dapat dibagi kepada ahli warisnya. Ya, pasal 472, ahli waris dapat mengambil haknya. Pasal 472. Atau ada hibah wasiat, pasal 475. Yang pernah misalkan yang meninggalkan tadi itu pernah punya hibah wasiat kepada seseorang, maka ketika sudah tidak ada kabar diduga meninggal dunia, yang kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun tadi itu, kalau dengan kuasa, maka yang mendapatkan hibatan itu sudah bisa menuntut untuk diberikan kepada dirinya. Atau pasal 476 juga, misalkan pemegang penguasaan benar, pernah ada ada besit atau ada ya hak-hak lain ya tentang penguasaan benda, misalnya kayak gadai atau apa, bahwa ya itu dapat diperhitungkan ulang dengan ahli warisnya nanti. Kalau dia sudah diduga meninggal dunia, tidak hadir ya dalam kurun waktu meninggal dunia, dalam waktu 5 tahun tidak ada kabar, dengan dugaan meninggal dunia ya sudah dapat dibagi harta warisannya, hibah-hibahnya dapat disalurkan kepada yang berhak. Misalkan kalau ada pemegang besit penguasaan benda ya sudah dapat diperhitungkan lagi dengan ahli warisnya gitu. Cuman kriterianya harta yang sudah dibagi tadi itu ya, kriterianya tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Si A punya mobil, ditinggal oleh si A ini. Karena diduga meninggal, maka mobil menjadi warisan. Warisan sementara namanya. Kepada ahli warisnya. Anggaplah punya anak namanya B. Gitu ya. A menikah dengan X. Kan gitu ya. Punya anak B. Maka B sudah menjadi ahli waris. B sudah bisa menggunakan mobil itu sebagai harta warisan. Menjadi hak dia sepenuhnya. Cuman kriterianya tidak boleh harta itu, mobil tadi itu dialihkan, dijual gitu ya, diberikan kepada orang, itu namanya dialihkan. Itu diatur dalam pasal 481. Tidak boleh dialihkan. Boleh nanti dialihkan kalau sudah melampaui batas, yaitu 30 tahun. 30 tahun ternyata betul-betul tidak ada, tidak kembali ya, yang hilang tadi itu tidak kembali ya, dalam waktu 30 tahun itu sudah menjadi definitif waris yang sebenarnya. Artinya memang sudah menjadi hak sebenarnya. Jadi 5 tahun, 10 tahun tadi itu sudah bisa ada pewarisan, tapi jangan dialihkan lagi. Sudah bisa dibagi harta warisannya kalau banyak warisannya. Gitu ya. Itu namanya pewarisan sementara. Kriterianya tidak boleh dialihkan, pasal 481. Gimana kemudian ternyata masih hidup? Ya, ternyata masih hidup. Pasal 482 ya, 482 menyebutkan bahwa harta warisan dikembalikan setengahnya. Ya, kalau ternyata masih hidup atau kembali lagi atau ada kabar masih hidup, 482 mengatakan bahwa kalau dalam kurun waktu 15 tahun ya, ada kabar masih kembali lagi atau hidup, maka dikembalikan setengahnya. Yang kedua, bisa juga dikembalikan hidup lagi itu seperempatnya kalau dia hidup atau kembali dalam kurun waktu 30 tahun. Masih bisa dikembalikan, karena itu tadi kan sementara warisannya. Dikembalikan seperempatnya dari
total harta warisannya. Lah, baru terjadi waris secara definitif gitu ya, apabila telah betul-betul terdengar kabar dia meninggal dunia. Pasti sudah meninggal dunia, baru terjadi waris definitif. Karena waris itu ya terjadi karena meninggalnya seorang kan. Itu diatur dalam pasal 485 KUH Perdata. Ya. Atau pasal 484. Bisa terjadi pewarisan definitif kalau sudah melebihi 30 tahun. Hilangnya 30 tahun atau usia yang hilang tadi itu, yang meninggalkan itu 100 tahun. Maka sudah bisa terjadi pewarisan definitif. Artinya memang sudah itu menjadi hak warisan ahli warisnya, bukan sementara lagi. Bagaimana kemudian jika kembali lagi setelah 30 tahun tadi itu? Walaupun usianya sudah 100 tahun, kembali lagi, tiba-tiba ada lagi di kediamannya. Sik juga ya. Maka dia berhak untuk menuntut. Ya, nggak apa-apa. Yang hilang tadi itu berhak untuk menuntut kembali. Tapi syaratnya ya kondisi yang apa adanya saat itu. Harta sisanya kayak apa sisanya saat itu? Ya itu yang bisa dikembalikan. Pasal 486 KUH Perdata. Oke, gitu ya. Itu berkaitan dengan harta benda. Bagaimana dengan perkawinannya? Dia kan misalkan kawin dengan seseorang. Bagaimana dengan kawinnya? Kalau sudah meninggalkan tempat, gimana status suami kalau dia istrinya yang minggat? Bagaimana status istrinya kalau suaminya yang minggat? Ya, pasal 493 mengatur bahwa suami atau istri bisa nikah lagi jika 10 tahun tidak ada kabar. 10 tahun baru bisa nikah lagi. Tapi sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena Undang-Undang Perkawinan menentukan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan aturan pelaksananya menentukan 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar, orang yang ditinggalkan suami atau istrinya dapat menikah lagi. Tentu kuncinya dengan penetapan pengadilan. Oke, semoga bermanfaat.